mulai ya pelajaran kita pada hari ini mengenai bilangan pecahan berpangkat. Nanti kita lanjutkan lagi tentang bilangan yang berpangkat pecahan dan diteruskan dengan akar. Ya. Nah, sekarang kita bahas dulu ya, apa itu namanya bilangan berpangkat. Nah, bilangan pecahan berpangkat jika A per B dipangkatkan dengan N adalah pecahan dengan B tidak boleh sama dengan 0 atau B tak sama dengan 0, berarti B ini tidak boleh sama dengan 0 ya. Dan N adalah bilangan bulat positif, maka A per B dipangkatkan dengan N didefinisikan dengan A per B pangkat N ya. Ini sama dengan A per B dikali A per B dikali A per B dikali dan seterusnya sampai A per B. Di sini tanda titik-titik ini menunjukkan ada banyaknya perkalian sebanyak N. Jadi A per B pangkat N disebut pecahan berpangkat. Nah, dia pecahan namun memiliki pangkat. Dan berikutnya kita akan bahas tentang bilangan berpangkat pecahan. Dia adalah sebuah bilangan namun pangkatnya pecahan. Ya, berbeda di atas tadi adalah pecahan berpangkat. Sekarang ini bilangan berpangkat pecahan, sebuah bilangan yang dipangkatkan dengan pecahan. Mana dia? Ini dia. Pertama, kita bahas dulu mengenai sifat-sifat operasi bilangan berpangkat pecahan ya. Ini dia. Yang nomor 1, A pangkat ini min ya. A pangkat min M per N ini sama dengan, masih ingat sifat-sifat yang berpangkat dengan min itu dia berubah menjadi 1 per A pangkat tadi tanda min berubah menjadi M per N. Nah, itu dia. Jadi 1 per A pangkat M per N. Dan kemudian sifat yang kedua, A pangkat M per N dikalikan dengan A pangkat P per Q. Masih ingat kan yang kemarin bilangan berpangkat? Cara kerjanya hampir sama. Kalau dia tanda kali, di sini tanda kali, berarti dia penjumlahan. Makanya pangkatnya ditambahkan kalau di bawahnya sudah sama. Kalau tidak sama, tidak bisa ya. Karena dia sama, ingat ya, karena dia sama tadi, sama-sama A, makanya pangkatnya ditambahin. Kalau dia pecahan, berarti kalau dia tidak berbeda, angkanya harus disamakan dulu penyebutnya. Yang ini harus samakan ya. Kemudian yang ketiga, sifat yang ketiga itu adalah A pangkat M per N dibagi dengan A pangkat P per Q. Ingat, kalau bagi itu sama halnya dengan pengurangan. Ingat ya, kalau bagi sama halnya dengan pengurangan. Jadi M per N dikurangi dengan P per Q, maka jadi seperti ini. Dan kemudian kalau bentuk seperti ini, nah yang ini A pangkat M per N dipangkatkan lagi dengan P, berarti ini perkalian sama dengan A pangkat M per N dikalikan dengan P, berarti perkalian itu adalah M dikali P saja. Dan kemudian kalau sama-sama pangkat seperti ini, yang kelima, ini 5 ya, A pangkat M per N dikalikan dengan P pangkat Q, berarti A per N, mohon maaf, A pangkat M per N dikalikan dengan P per Q, ini sama dengan A, yang ini dikalikan. Makanya M per N dikali P per Q. M per N dikali P per Q. Makanya A sama dengan M per N dikali P per Q. Nah, untuk lebih jelas, kita lanjutkan pada contoh soal. Ini dia. Yang pertama, kita bahas tentang dulu. Yang pertama adalah bilangan pecahan berpangkat. Ini pecahan dikasih pangkat. Ingat, pangkat 4. Berarti ini diulangi sebanyak 4 kali, dikalikan 2 per 3 dikali 2 per 3 dikali 2 per 3 dikali 2 per 3. Karena dia min, kasih aja min semuanya. Nah, ketika dikalikan ini 2 dikali 2 4, 4 dikali 2 8, 8 dikali 2 16, maka jadi seperti ini. 3 dikali 3 9, 9 kali 3 27, 27 dikali 3 81. Di sini kenapa bisa jadi positif sedangkan di sini min? Makanya ingat peraturan perkalian kemarin ya. Min dikali min plus, plus dikali min min, min dikali min plus, maka hasilnya di sini adalah plus. Dapatlah hasilnya sama dengan 16 per
81. Oke. Berikutnya lagi. Yang kedua, masih bentuk seperti ini, pecahan berpangkat. Nih, 1/3A. Nah, ini artinya pangkat 3 ini milik mereka, milik 1 iya, milik 3/4 iya juga. Nah, ini menjadi, kita bikin aja ulang, 1/3A dikali 1/3A dikali 1/3A. Dapat hasilnya 1/27A pangkat 3. Dari mana? Ini dia. 1 dikali 1 dikali 1 sama dengan 1. Kemudian 3 dikali 3, 9 dikali 3, 27. A dikali A kuadrat dikalikan dengan A pangkat 3. Nah, ini hasilnya. Ya, kita lanjutkan. Yang ketiga. Contoh yang ketiga. Yang ketiga adalah ini. Masih tentang bilangan pecahan berpangkat. Pecahan 2/3. Ini dia, dipangkatkan dengan min 3. Masih ingat ya? Tanda min ini kita rubah dulu menjadi 1/2/3. Ini dia. Nah, 2/3 pangkat 3. Nah, ini ingat, 1 ini sama halnya dengan 1 dibagi dengan 2/3 pangkat 3. Ingat, tanda bagi ini, ya. Tanda bagi ini tidak bisa kita operasikan, kita harus rubah menjadi tanda kali khusus untuk pecahan, maka dia berubah menjadi seperti ini. Ketika sudah menjadi tanda kali, 3 tadi di bawah, ya, dibalikkan aja dia ya. Nah, menjadi di atas dia. Nah, berarti 1 dikali. Nah, 3 pangkat 3 kita ingat. 3 dikali 3 dikali 3, 27. Sedangkan 2 pangkat 3, 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Berarti 1 dikali 27/8 sama dengan 27/8. Nah, ingat ini pecahan yang besar di atas harus dirubah menjadi pecahan campuran. Caranya 27 dibagi dengan 8. 27 dibagi 8 adalah 3. 3 dikali 8, 24. 24 menuju ke 27, sisanya berapa? Ayo, 24 menuju ke 27, sisa ada 3. Nah, sisa 3 ini dibagi 8 tidak bisa, ya udah tuliskan aja langsung sisanya nih. Ini sisa ini dari sini ya. Oke. Sisanya 3 tadi, hasil bagiannya per 8. Oke. Berikutnya yang keempat. Yang keempat baru kita bahas tentang bilangan berpangkat pecahan. Ini adalah sebuah bilangan yang berpangkat pecahan. Ingat sifatnya nih. Sudah sama sifat yang pertama. Sudah sama berarti pangkatnya ditambahkan. Namun di sini pangkatnya berbeda penyebutnya. 1/2 ditambah 1/4. Ingat, kenapa jadi 4? Karena 4 ini bisa dibagi 2, jadi kita pakai aja 4. Ini 4 ya. 4 dibagikan dengan 2, jawabannya adalah 2. 2 dikali 1, jawabannya 2. Ya, ulangi ya. 4 dibagi 2, 2 dikali 1, 2. 4 dibagi 4, 1. 1 dikali 1, 1. Nah, karena dia udah sama di bawahnya ini sama-sama 4, ya, sama-sama 4, jadi bisa kita tambahkan 2 ditambah 1, 3. Karena dia udah sama, tulis aja 4, tetap 4. Ingat ya, penjumlahan pecahan. SD juga ada belajar ya. Berarti 8 pangkat 3/4 jawabannya. Oke? Kita lanjutkan. 5. 3A pangkat dengan 1/2 dikali dengan 4A pangkat 3/5. Lihat, yang memiliki pangkat adalah A. Nah, ini yang memiliki pangkat. Sedangkan angka 3 dan 4 tidak memiliki pangkat. Yang ini 3 dan 4 bisa kita kali langsung. 3 dikali 4 sama dengan 12. Nah, ini A yang sudah sama, berarti karena kali ya udah pangkatnya kita tambahkan. Nah, dengan cara yang sama kita cari KPK dari 2 dan 5. Karena 5 tidak bisa dibagi 2, 2 pun tidak bisa dibagi 5. Berarti kita cari KPK. KPK 2 dan 5 itu adalah 10. Ini ya. 10 ya. 10, ya. 10 dibagi dengan 2 itu 5. 5 dikalikan ke 1, jawabannya 1. 10 dibagi 5, 2. 2 dikali 3, 6. Maka jadi seperti ini. Karena dia sudah sama, ya udah tinggal tambahkan aja di atas. 5 ditambah 6, 11/5.
10. Nih 12 ngikut aja, tulis aja ulang 12 ini tadi. A sama dengan 11/10. Atau mau ditulis ulang, atau mau tulis ulang boleh. 12 A. Nah ini 10, 11 dibagi 10 itu adalah 1. Nah 1 dikali 10, 10 menuju ke 11 sisa 1. Maka sini boleh tulis seperti ini, 1/10. Seperti itu boleh ya. 12 A 1/10. Berikutnya contoh yang ke-6. 3 dibagi dengan 3 pangkat 1 3/4 dibagi dengan 3 pangkat 1/4. Ini sama dengan yang ini ya. Kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. Gimana caranya? 4 dikali 3, 4 dikali 1, 4 dikali 1 4, ditambah 3 7. Maka sini jadi 7/4. Yang ini biarinkan saja. Biarkan saja kan udah sama, udah 1/4 ya, tidak, udah pecahan biasa. Nah ini karena dia bagi, berarti pengurangan pangkatnya. Angka 3-nya sudah sama, tulis di sini angka 3. Berarti 7 dikurang 1 adalah 6. 4 tetap 4. Nah karena dia udah jadi seperti ini, berarti kalau misalkan mau disederhanakan boleh. Menjadi berapa? 3. Yang ini 6 dibagi 4. 1. 1 dikali 4. 4 menuju ke 6. Jaraknya ada berapa? 2. Berarti 2/4. Kita tulis 2/4. Jadi jawabannya adalah 3 pangkat 1 2/4. Kita lanjutkan. Oke, contoh ke-7. Nah, contoh ke-7-nya gimana? Ini dia contoh ke-7-nya, hampir sama ya. 7 36 A pangkat 4/9 dibagi dengan 9 A pangkat 2/3. Ingat, yang tadi kan tidak ada pakai angka, sekarang udah ada angkanya. Nah, 36 dibagi 9. Nah, kita tulis aja dulu ya, 36. Ini dia, 36 pangkat ini. Disamakan dulu penyebutnya. Di sini 9, di sini 3. Samain dulu. Kita ambil 9, kita jadi dua-duanya 9. Karena kenapa ambil 9? Karena 9 itu bisa dibagi 3. Ya, bukan 9 ini yang kita ambil, tapi 9 yang ini sama yang ini. Ya, karena 9 ini bisa dibagi 3, ya udah kita pakai aja 9. 9 dibagi 9 kan 1. 1 kali 4, 4. 9 dibagi 3, 9 bagi 3 berapa? 3. 3 dikali 2, 6. Makanya jadi ini, seperti ini. Nah, karena dia udah sama di bawahnya, baru kita bisa lakukan operasi pengurangan. Yang ini kita selesaikan dulu. 36 dibagi dengan 9, ya 4. Yang ini kita selesaikan, kurang berarti karena dia pangkat, berarti pembagian, berarti kurang. Berarti 4 dikurang 6. 4 dikurang 6. 4 dikurang 6, ini dia. 4 dikurang 6, min 2. Min 2/9 berarti 4A pangkat min 2/9. Lah, gimana selesaikan ini kok pangkatnya min? Nah, gampang. Ingat ya, tanda min ini rubah dulu menjadi 1 per. Nah, yang 4 ini kita pisahkan aja. 4 ini artinya 4 kali A, maka jadi 4 kali. Yang ini kita rubah, yang pangkat ini kan ini dia. Pangkatnya min kan yang ini aja. Nah, yang ini pangkatnya min ya. Nah, ini pangkatnya min. Jadi ya udah kita rubah jadi gini. 1 per A pangkat 2/9. Nah, karena bentuk seperti ini, ya udah 4 dikalikan aja ke 1. 4 dikali 1, 4. Selesai. Jadi, jawaban kita adalah ini dia jawaban kita. Oke. Paham ya? Kita lanjut. Nah, yang bentuknya seperti ini. Nih, ingat contoh tadi ya. Nih, 4 dipangkatkan dengan 3/4, dipangkatkan pula dengan 2. Berarti pangkatnya dikali. Nih, berarti dikali pangkatnya itu. Seperti itu kalau ada kurung kali. 3 dikali 2, 6. Ya. 3 dikali 2, 6.
3 dikali 2, 6. 6 per 4. Ya, 6 per 4 ini kita selesaikan dulu. Maka menjadi seperti ini. 6 dibagi 4, 1. 1 dikali 4 kan 4 menuju ke 6, sisanya 2. Ya udah, sisa taruh aja sini langsung. Maka jadilah dia pecahan campuran. Maka 4, 1, 2 per 4 ini sama dengan ini. Ya, 1 ditambah 2 per 4. Ini pangkat ya. Nah, 4 pangkat 1 ditambah 2 per 4. Nah, gitu. Sama dengan 4 pangkat 1. Karena dia tambah berarti sama dengan operasi perkalian. Nah, ini dia. Makanya 4 per 2 per 4 ini sama dengan, ini udah 4. Tulis 4 lagi sini. Dikalikan dengan, nah 4 ini tadi sama dengan 2 pangkat 2. Benar kan? 4 itu dari mana dapatnya? Dari 2 per 2. 2 pangkat 2 maksudnya. Ya, 4 itu diperoleh dari 2 pangkat 2. Jadi kalau ini sudah seperti ini, ingat pangkatnya dikalikan. Nih, ini pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 2 per 4. Ya udah. Yang 4 ini kita tetap tulis ulang aja dulu ya. 4 ini tetap tulis aja ulang. Dikali dengan 2. 2 dikali 2, 4. Makanya 4 per 4 ini hasilnya. Ini sama dengan 4. Ini dari awal ya. Tadi kita pindahkan aja. Nah, kemudian yang ini. Nah, yang ini dapat hasilnya 4 per 4. 4 per 4 artinya 4. Nah, 2 pangkat 4 per 4. 4 per 4 kan sama dengan 4 bagi 4, sama dengan 1. Berarti 1 sini. Nggak usah ditulis ya. Nah, itu. Berarti 4 dikali 2, 8. Selesai. Jadi jawabannya kita di sini adalah 8. Nah, berikutnya. Soal ke-9. Nah, ini soal ke-9. Nah, soal ke-9 kita ini. 9 pangkat 3 per 4 dipangkat lagi 4 per 6. Ingat, kalau gini bentuknya ya kali pangkatnya. Sama dengan 9, 3 per 4 dikali 4 per 6. Kali, kalau kali tidak usah disamakan bawahnya, tinggal dikalikan aja langsung. 9 pangkat 3 dikali 4, 4 dikali 6. Nah, yang ini bisa, yang ini ya, angka 4 ini sama ini kan bisa habis. Nah, berarti tinggal, ini 4 habis ya. Karena dia kali bisa dibagi seperti itu. Berarti ini tinggal 3 per 6. Maka jadi seperti ini. Nah, kemudian si 9 ini sama dengan 3 pangkat 2. 9 itu 3 pangkat 2. Jadi ketemu seperti ini lagi, kita sederhanakan sampai sesederhana mungkin. Ya, ini 2 dikali dengan ini 3 per 6. Maka jadi seperti ini. 2 dikali, berarti kalau kali di atasnya aja yang dikalikan. 2 kali 3, 6. Makanya 3 pangkat 6 per 6. 3 pangkat 6 per 6 berarti 6 per 6 ini artinya 6 bagi 6 sama dengan 1. Berarti sama dengan 3 pangkat 1 sama dengan 3. Ya. Oke, berikutnya nomor 10. Nah, bagaimana dengan yang ini? Ayo, bagaimana dengan ini? Sama artinya, pangkatnya ini, ya, ini milik mereka bersama. Berarti sini hasilnya berapa? Hasilnya berapa? Yang ini? Ini sama dengan 4, 5 per 3 dikali dengan 6 per 5. Nah, yang ini yang berikutnya lagi si A. A berapa? 2 pangkat 2 per 3 dikali dengan 6 per 5. Jadi jawaban kita berapa di sini? Sini tulis saja 4. Nah, di samping ini 5 dikali 6. Oke, ini 5 bisa dibagi 5. Selesai ya, berarti 6 ini bisa dibagi dengan 3. Bisa, berarti 6 dibagi 3, 2. Maka sini dapat hasilnya 4 per 2. Nah, berikutnya lagi dikali dengan A. Yang ini tidak bisa diselesaikan ya. Yang ini aja bisa disederhanakan. 6 dibagi 3 sama dengan 2.
Berarti sini 2 dikali 2, 4. Berarti A di sini adalah 4 per 5. Berarti di sini jawabannya 4 kuadrat A pangkat 4 per 5. Jadi ini sama dengan berapa? 16. Kemudian A 4 per 5 gitu. Yang nomor 6. Nah, yang nomor 6 di sini ada campur-campuran. Nomor 11 ya. Yang nomor 11 ini ada campuran. Ada kali, ini maksudnya dikali ya. Kalau kali berarti pangkatnya ditambahkan kan? Kalau bagi berarti pangkatnya dikurangi. Tugas antum di rumah nih. Tugas semuanya ini coba di rumah, latihan-latihan di rumah. Ya ini pangkatnya ditambahkan dulu, kalau belum sama disamakan penyebutnya. Kemudian nanti dikurangi dulu baru dipangkatkan dengan 8 sini. Nah, itu untuk di rumah. Nah, nomor berikutnya lagi no 12. Nah, 12 sama kasusnya dengan nomor 10 ya. Nomor 10 ini sama. Jadi ini yang ini adalah ini menjadi tugas dan ini juga latihan-latihan di rumah. Nah, nanti dikumpulkan. Nah, berikutnya lagi bagaimana dengan yang kasus seperti ini? Ini sama. Sama ya. 1/4 dikali dengan 8. Berapa jawabannya? Ya ini berapa jawabannya? Oke, kita kerjakan aja lah. Nah, ya ini kita misalkan X adalah 1/4 dikali min 8. Nah, X dikalikan dengan X 2/3 dikali 3/4 dikali X 3/5 dikali 5/4. 5/4. Sorry, ini maaf, ini min ya. Nah, kita lihat nih, mana yang sama? Ya ini 8 bisa dibagi dengan 4. Jawabannya adalah 2 karena dia min 2 ya. Ya ini bisa dibagi dengan ini 2/4. 2/4 ini bisa. Ini 1, ini jadi 2. Kalau yang ini bisa juga dibagi 3/4. Jadi hasilnya, nah ingat, ini tanda kali berarti penjumlahan pangkat. Ya udah kita bikin gini aja. X menjadi berapa? Menjadi min 2 ditambah tambahan ya. Min 2 ditambah yang ini jawabannya berapa? 1/2. Nah, 1/2 kemudian ditambah lagi dengan yang ini tinggal 3/4. Ini sama dengan X. Nah, ini harus samakan penyebutnya, tetapi di sini sudah menunggu 1 ya. Berarti pangkatnya kita ambil aja 4 semuanya. Mohon maaf, pernya bawahnya adalah 4, penyebutnya 4. X pangkat nih. Nah, biar mudah kita. Tambah, ini juga jadi 4. Tambah, ini juga jadi 4 nih. 4, di sini ada 1 di bawahnya. Selalu ada 1 ya, tapi nggak ditulis, selalu ada 1. Berarti 4 dibagi 1, 4. 4 dikali min 2, min 8. Nah, kemudian 4 dibagi 2, 2 dikali 1, ya 2. 4 dibagi 4, 1. 1 kali 3, 3. Nah, saya selesaikan. Berapa hasilnya nih? Udah sama di bawahnya, udah pangkatnya aja, yang di atasnya aja kita tambahin atau kita kurangi. Min 8, 2. Berarti min 6. Min 6, 3. Berarti jawabannya min 3. Berarti min 3/4. Nah, ini X pangkat min 3/4. Jadi diselesaikan. Kita rubah dia agar tidak berpangkat min menjadi 1/4.
X pangkat 3/4. Nah gitu ya, ini 3/4 ya. 3/4. Oke ya. Oke, berikutnya kita lanjutkan ke akar bilangan. Apa itu akar bilangan? Ya, kita lanjut. Apa itu akar bilangan? Ini dia. Akar pangkat n. Jika A tidak negatif, berarti A itu tidak negatif ya. Maka akar dari A, akar n, A sama dengan B, jika dan hanya jika B pangkat n sama dengan A. Dan B itu maksudnya B ini dan B tidak negatif. Yang dua, jika A negatif dan n ganjil, A ini negatif, n ganjil, maka ingat ya, A negatif, n ganjil ya. Ini dia A negatif. Ulangi ya. A negatif, n ganjil. Maka akar n dari A sama dengan B jika hanya jika B pangkat n sama dengan A. Ingat ya, B pangkat n sama dengan A. Untuk lebih jelas, contoh berikutnya. Ini dia contoh. Kita ingat bahwa 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3, 3 yang ini 3 dikali 3 sama dengan 9. 9 dikali 3 27, 27 dikali 3 1. Sehingga kenapa 4 ini? Ingat ya, 4 adalah berasal dari sini. 1 2 3 4, maka jadi 4. 81 sama dengan akar 3. Kenapa? Nah, karena tadi syaratnya ini. Syaratnya adalah yang ini. Ya. B pangkat A berarti B pangkat A. Sekarang berarti kita ini yang jadi B itu adalah 3. 3 pangkat 4 sama dengan A tadi kan katanya. Berarti B pangkat N, B dipangkat 3 dengan N sama dengan ini. Hasilnya berarti yang ini adalah 3. Ya, 3 ini. Ya. 3 ini dipangkatkan dengan 4, hasilnya 81, ini dia. Atau mau ditulis ulang, 3 pangkat 4 sama dengan 81. Nah, sama kan? Berikutnya, kalau katanya, contoh kedua ya, katanya, jika A negatif, berarti yang di dalam ini negatif nih, negatif. Negatif, ini A negatif ya. Ini negatif ya. A, yang ini jadi A, yang ini jadi B-nya, ingat ya. Negatif semuanya. Negatif min 2, min 2, min 2, min 2 kali min 2, 4. 4 dikali min 2, min 8. Min 8 dikali 2, min 16. Min 8 dikali min 2, 16. 16 dikali 2, min 32. Sehingga, ini dia. Ya, 32 sama dengan min 2. Ingat ya. Tadi 81 jawabannya. Berarti ini kita kekurangan tanda negatif. Nah, tinggal bikin aja tanda negatifnya ya. Nah, negatifnya kurang. Kita bikin tanda negatifnya. Kita bikin tanda negatif sini. Paham ya? Negatif 32. Negatif 32 karena sesuai dengan definisi A negatif, katanya berarti A ini negatif. Akar 5 dari min 32 ini sama dengan 2. Karena kenapa? Sama kasus di atas tadi. Sama kasus di atas tadi karena min 2 dipangkatkan dengan 5 sama dengan min 32 gitu ya. Nah, baru kita menjelaskan berikutnya lagi tentang, lanjutkan ya, tentang menyederhanakan perkalian bentuk akar. Menyederhanakan, jika A dan B bilangan positif maka berlaku nih tambah dan kurang ya. Kalau di dalamnya sudah sama ya, sama-sama akar A, misalkan ini akar A, ini juga akar A, ya sudah, yang depannya aja kita tambah B tambah C, B tambah C akar A. Akar A nya tidak usah ditambahin ya, karena dia sama. Berarti yang kurang pun sama.
Ini karena dia udah sama, ini juga udah sama, ya udah B kurang C akar A. Nah, ingat perkalian A kali B, akar A kali B sama dengan akar A dikali B sama dengan akar A dikali akar B gitu. Jika A besar dari 0 dan B juga besar dari 0, maka berlaku ini. Ingat ya, kalau A besar dari 0, maka berlaku seperti ini dia. Nah, kalau akar A per B sama juga dengan dipisah-pisahkan akar A per akar B. Untuk lebih paham kita contoh ya, ini dia contohnya. Yang contoh ini, kita bahas untuk yang ketiga. 8. Dia adalah angka 8. Kita berpikir yang bisa dipecahkan untuk akar-akarnya adalah 4. Nah, kita coba ya. 4, terus siapa lagi yang kita tahu? 9, terus 16, terus 25, terus 36, apa lagi? 49, apa lagi yang kita tahu? 36, 49, 64, terus 81, dan seterusnya. Nah, ada banyak. Nah, itu yang jadi ini. Berarti 8 ini dibagi dengan 4. Kenapa kita ambil 4? Karena 8 ini kan angka kecil. Berarti 8 dibagi 4 kan 2. Berarti 8 ini diperoleh dari 8 ini diperoleh dari 4. Ya, 8 ini diperoleh dari 4 kali 2. 4 kali 2. Jadi kita pisahkan. Ingat peraturannya ini? Ya, kita pisahkan. Berarti 4 akar 4 dikali akar 2. Dia berlaku akar 4 dikali akar 2. Nah, akar 4 ini bisa kita tarik keluar. Akar 4 berapa? Adalah 2. Yang 2 ini tidak bisa dipecahkan. Biarkan dia seperti ini. Makanya jawabannya 2 kali akar 2 sama dengan 2 akar 2. Ini dia jawabannya. Kemudian kalau 49 dibagi dengan 4 tidak bisa bersisa. Yang kita cari ini yang bisa dibagi dengan 49 habis, nggak ada sisa. 49 dibagi 9 bisa. Ternyata bisa, yaitu 5. Berarti 45 ini dibagi 9 bisa? Bisa, yaitu 9 dikali 5. Berarti 45 ini diperoleh dari 9 dikali 5. Jadi ingat ya peraturannya, berarti boleh kita pisahkan. Ingat kalau kali akar 9 dikali akar 5 ya sama dengan 49. Langsung aja dikalikan ya. Berarti 9 bisa dipecahkan. Akar 9 sama dengan 3. Akar 5 tidak bisa. Makanya 3 dikali akar 5 atau 3 akar 5. Nah, bagaimana kalau bentuknya adalah seperti ini, desimal. Jadi desimal ini kita rubah dulu menjadi dia tidak berkoma lagi, menjadi seperti ini. Ingat ya, 2 angka belakang koma berarti per 100. Kalau 3 angka per 1000. Kalau 1 angka saja berarti per 10. Karena dia 2 angka belakang koma, 1, 2 berarti 0-nya ada 2, 1, 2 gini. Makanya sini 2 per 5 per 10 per 100 maksudnya. Nah, 25 per 100 sama dengan akar 25 per akar 100. Jadi akar 25 bisa dipecahkan? Bisa. Sama dengan per 10. Jadi yang ini 5 per 10. Kalau dijadikan dia pecahan desimal, kembali ke sini. Dari mana maksudnya ini? Seperti ini caranya. 5 bisa dibagi dengan 10 tidak. Makanya jawabannya sini adalah 0. Karena dia tidak bisa dibagi 10. Agar dia bisa bagi 10 gimana? Kasih koma. Di sini kasih 0 kecil. Jadi 50 dibagi 10 jawabannya 5. 5 dikali 10 pas 50. Nah, gitu. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang untuk soal berikutnya ini, untuk 100 ya, berapa kira-kira nih? Untuk yang ini berapa? Untuk soal 108 sama dengan berapa? Kali berapa yang bisa? Coba pikirkan, kali berapa yang bisa? Untuk 8 berapa yang bisa? Berapa? Ayo kita pikirkan. Bisa dibagi dengan 36, 36
108 dibagi 36. Nah, coba kita cari. Coba kita cari sini ya. Nah, kita coba cari di sini. Sementara kita coba cari sini dulu. 36 dikali dengan 8 ya. Nah, 8 kali 6 48, simpan 4. 8 dikali 3 24. Jadi 28. Ternyata tidak bisa, masih jauh, jarak terlalu besar. Ya, 36 tidak, yang 8 cuma kalau kali 3. Kita coba kali 3. Nah, 36 kali 3. Oke. 3 dikali 6 18. 1 simpan. 3 dikali 3 9. Tambah 1 10. Ternyata ada jawabannya. Yaitu berarti di sini kita bikin jawabannya adalah 36 dikali berapa? 3 sama dengan 36 kali akar 3. Jadi jawabannya boleh langsung ya, 6 akar 3. Nah, untuk yang di bawahnya ini, yang ini kerjakan di buku antum, yang ini juga kerjakan, dan yang ini kerjakan. Nah, untuk yang ini sama. Kalau antum ini bingung, ini kita kerjakan ya. Yang ini berapa jadinya coba? Oke. 1000. Kira-kira berapa ini? Kira-kira berapa? Ini sama halnya dengan 120 dikali 120. Nah, 12 kali 12. Jadi kalau bentuk seperti ini, yang ini udah kita bisa selesaikan. Ini berarti jawabannya adalah berapa jawabannya? Ya, 120 coba. Dari mana dapat 120? 120 kali 120 itu jawabannya adalah 1444. Nah, seperti itu. Nah, untuk berikutnya antum kerjakan ya. Kerjakan, nanti dikumpulkan ya. Soal berikutnya kita lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, gimana cara ngerjakannya? Berikutnya ini, nah ini dia. Bentuk akar. Nah, ini bentuk akarnya seperti ini. Ya. Bentuk akarnya seperti itu. Akar 12 ditambah akar 27. Nah, ingat, kita harus mesti carikan. Ternyata 12 itu diperoleh dari 4 kali 3. Kemudian 27 diperoleh dari 9 kali 3. Jadi kenapa? Jadi kita mulai bekerja dari angka yang kecil ya. Mulailah kerja dari angka yang kecil. Ingat pilihan kita tadi 12 ini yang bisa dipecahkan ada 4, 9, apa lagi? 16, 25 dan seterusnya. Sekarang berarti 24 ini dibagi dengan 4 kan? Kenapa 4? Karena 4 bisa dipecahkan akar. Makanya jadi seperti ini. Berarti ketemu kita ternyata 12 itu diperoleh dari 4 dikali 3. 4 dikali 3. Jadi yang 27 ini kita bagi 3 juga. 27 bagi 3 9, makanya jadi 9. Nah, tujuannya biar dapat 3 ya. Jadi akar 4 kita pisahkan ini. Kita pisahkan ya. Nah, kita pisahkan. Nah, ini gini. Akar 4 adalah 2 dan akar 9 adalah 3. Jadi ini sama hal seperti ini. Nah, ingat karena akarnya sudah sama, tinggal tambahkan depan aja. 2 ditambah 3 5, makanya langsung seperti ini aja ya. 2 ditambah 3 5, akar 3 ya, tetap akar 3. Tidak usah, nggak ada pengaruh sama sekali ya. Nah, bagaimana kalau dengan yang banyak seperti ini? Ada 3 buah, ada pembagian, mohon maaf, ada penjumlahan dan ada pengurangan. Tetap kita mulai dari kecil dulu. 8 ini diperoleh dari berapa? Kita harus berpikir. Ingat, kita tadi udah pilihannya 4, 9, dan seterusnya. Ini pilihan kita. Kalau dilanjutkan banyak kan? Nah, kita ambil 8 dibagi 4. Kenapa 8 dibagi 4? Karena 4 bisa diakarkan. 8 dibagi 4 ternyata 2. Jadi
8 ini diperoleh dari 4 dikali 2. Berarti 18 ini pun harus dibagikan dengan 2. Nah, 18 pun harus dibagi dengan 2. 18 dibagi 2 ternyata 9. Berarti 18 ini diperoleh dari 9 kali 2. Kemudian 36, ingat ya, karena 2 ini tadi. Berarti 32 pun harus dibagi dengan 2. Ternyata dapat hasilnya 16. Nah, hasil 16 ya. Berarti 32 ini diperoleh dari 16 kali 2. Nah, langsung dipisahkan jadi seperti ini ya. Ini sebenarnya dipisahkan jadi gini. Gitu. Ini jadi gini juga. Nah, pisahkan. Berarti yang bisa tarik akar 4, 2, 9, 3, 16, 4. Nah, karena sudah sama akarnya, ya udah kita tinggal ini aja. Depannya aja, boleh tulis seperti ini juga. Angka depannya aja kita tambahkan. 2 ditambah 3, 5, 5 dibuang 4. Ternyata 1 karena di akar 2, tulis akar 2 ini dia. 2 ditambah 3, 5. 5 dikurang 4, 1. Berarti jawabannya hanya akar 2. Oke, berikutnya menyederhanakan bentuk akar ini. Nah, yang ininya itu tugas saja di rumah ya. Ini tugas. Oke, kita lanjut ya. Apa sih hubungan akar bilangan dengan pangkat pecahan? Nah, misalkan sembarang bilangan A dengan A bukan sama dengan 0 berlaku. A pangkat N diakarkan dengan N, ini sama halnya dengan A pangkat M per N. Atau kita pisahkan pangkatnya, bisa taruh luar seperti ini. Makanya A akar N dipangkatkan dengan M. Jadi sama juga dengan A maksudnya gini ya. Sama juga dengan A pangkat M per N. Nah, atau A pangkat M per N ini diperoleh dari gini. Ingat, kita misalkan gini. Ini pangkat N. Di sini misalkan kita coba ulang bentar. Kita hapus dulu. Nah, ini biar jelas ya, kita ulangi lagi nulisnya. Ulangi lagi, tulis lagi. Ini dia. Oke, di sini misalkan N, di sini A. Ini sama dengan A pangkat 1 per N. Nah, jadi kalau seandainya di dalam itu sama dengan A pangkatkan dengan M, ini sama halnya dengan A pangkat M, nah dipangkatkan dengan 1 per 2. Jadi sama juga dengan ini, mohon maaf, bukan 1 per 2 ya, 1 per N. Nah, 1 per N karena dia ini N ya. Kalau seandainya 2 maka sini 2. Sekarang N, ini ke sini N maka ini N. Maka A pangkat M, ingat ini artinya kali. Makanya M pangkatnya dikalikan ya, kali dengan 1 N. Jadi sama dengan A. Kalian pecahan itu yang di atasnya dikali M dikali 1, makanya M per N. Jadi yang ini sama dengan yang ini. Oke. Kita lanjutkan. Nyatakan bilangan berikut dalam bentuk bilangan berpangkat pecahan. Nyatakan bilangan berikut dalam bentuk berpangkat pecahan. Nah, gimana caranya? Gimana caranya? Ingat ya, kalau tidak memiliki tanda berarti di sini ada 2, dia selalu menunggu. Kalau tidak ada tanda berarti di sini sudah ada selalu 2 ya. Ingat, selalu ada 2 di sini nih. Kalau dia tidak ada dikasih. Nah, ini ada 4 berarti 1/4. Berarti ini kita rubah menjadi 14 pangkat 1 per 2. Kenapa 2? Karena di sini tidak ditulis berarti ada 2. Kalau ini gimana? Berarti di sini menjadi 8B pangkat 8 dipangkatkan lagi dengan 1/4 ya. Nah, disederhanakan lagi kita. Bisa kita sederhanakan ini. 8 ini sama dengan berapa? Sama dengan 2 pangkat 3
Artinya 2 kali 2 kali 2 hasilnya sama dengan 8. Kalau B, nah ini tetap aja kita bikin dulu B per 8 dipangkatkan lagi dengan 1/4. Nah, ingat ya, kalau bentuk seperti ini berarti perkalian. Nih, kalau tanda kurung berarti perkalian, makanya dapat hasilnya 2 pangkat 3/4, maksudnya 2 pangkat 3/4 dikali dengan B 8 dikali 1/8/4, atau ditulis hasilnya adalah 2 pangkat 3/4 ya, B pangkat 2. Nah, gitu dia. Paham ya? Oke, berikutnya. Nah, untuk yang 3, ini yang selesaikan. 3, kemudian. Nah, bagaimana dengan kasus nomor 4? Yang nomor 4 ini kita nyatakan dia bentuk bilangan berpangkat. Nah, gimana caranya ini? Ini 7 kan? Kita pisahkan. 7. Nah, di sini menjadi 1/. Akar 3 sini menjadi B pangkat 5 sama dengan. Nah, ini kita rubah dulu. Sama dengan ya, ini tetap 7. Ini menjadi 1/. Ya, ini kita rubah. B pangkat 5 dipangkatkan dengan ini akar 3, maka sini menjadi 1/3 pangkat ini, maksudnya ya. Ini jadi sama dengan, kita rubah dia menjadi, nah ini ada 1, maka jadi seperti ini. Ingat, kembalikan ke bentuk asalnya. Kalau 1/, ini maka dia menjadi seperti ini. Boleh kita biarin aja dulu sampai ini selesai dulu. Boleh kita jadikan dia B pangkat 5 dikali 1/3. Nah, jadi sama dengan 7 1/, B pangkat 5/3. Nah, sama dengan 7 B pangkat min 5/3 ya, naik ke. Nah, kita jadikan ini naik ke atas, maka hilanglah 1 menjadi min. Ya, sudah kita bahas pertemuan sebelumnya. Nah, untuk yang nomor 5, nah ini 5 ini gampang ya. Nah, nomor 6, nah nomor 5 dan 6 coba sendiri kerjakan. Ya, 3, 5, 6. Nah, coba latihan-latihan, mana tahu berhasil ya. Berikutnya lagi, tentukan hasil akar bilangan berikut. Nah, itu kan kalau menentukan hasil akar. Kalau menentukan hasil akarnya, berarti ada hasilnya akarnya itu. Ya, ini kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu ini. Hapus dulu. Nah, kita lanjutkan. Tentukan hasil akar bilangan berikut. Nah, contoh seperti ini. Yang seperti ini, kita disuruh menentukan hasilnya. Gimana cara menentukan hasilnya? Ini artinya, nah, 64 dikurangi 7. Ini sama halnya dengan akar 64. Nah, ini 3 ya, dikurang dengan akar 3, sini 27. Nah, ini sama halnya dengan 64 itu, agar dia menjadi pangkat 3, menghilangkan pangkat 3 ini, 64 ini dari mana gitu. Nah, berarti 64 ini sama halnya dengan ini kita rubah dulu jadi pangkat berapa. Nah, berarti
64 itu sama halnya dengan 4 pangkat 3. Nah, 64 ya, 4 pangkat 3 ini. Akar 3 ini sama dengan 1/3 dikurang. Yang ini sama dengan berapa? 27 itu 3 ya. 27 itu 3 pangkat 3 ya. 3 pangkat 3. Nah, karena di akar 3 makanya 1/3. Jadi dapat hasilnya di sini dikalikan pangkatnya. Kalau ingat kurung ya. 3 dikali 1 3, makanya 3/3 dikurang ini 3/3. Jadi sama dengan 3/3 1, 3/3 1 kan? 4 dikurang 3. Jadi jawabannya sama dengan 1. Jadi ketemu hasilnya 1. Paham ya? Nah, untuk yang kedua sama caranya ya. Yang ini pun, yang ini agak beda sedikit, lihat. Ini akarnya sama, yang ini beda akar, ini akar 2, di sini akar 3. Jadi gimana cara menyelesaikannya nih untuk hal seperti ini yang ini? Nah, jadi kita mesti kerja ini sama halnya dengan kita rubah jadi seperti ini lagi. 9 itu sama dengan berapa? Ya. Oke, 9 itu sama dengan berapa? 9 itu sama dengan 3 pangkat 2. Ya, 9 itu sama dengan 3 pangkat 2. Nah, berarti kita bikin aja kurung ini. 2 kali kurung ini untuk akarnya. Ini menjadi 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3 yang ini. Nah, terus kita tulis saja akarnya dulu. Nah, oke. Kemudian yang samping sama. Dikurangi dengan ini tetap 3 dulu. Ya, ini 27 itu sama dengan berapa? 3 pangkat 3. Oke. Nah, sama dengan 3 pangkat 3 dipangkatkan dengan 2. Nah, bentuk seperti ini sama dengan berapa jadinya? 3 pangkat 6. Ingat dikalikan, dikurangi dengan nih 3 pangkat 3 ini sama dengan 3 pangkat 6. Nah, 3 pangkat 6 ya, bukan 36 itu, 3 pangkat 6. Yang ini, nah rubah dia. 3 pangkat 6. Ingat, ini kan akar 2, berarti dia ingat 1/2. Wah, ini berarti dikurang dengan berapa? Ayo berapa? 3 pangkat 6 dipangkatkan 1/3. Nah, jadi ini ingat perkalian lagi nih. Berarti kalau perkalian pecahan di atasnya jadi kali 6 dikali 1 6. 6 dibagi 2 3. Makanya sini 3 pangkat 3 dikurangi dengan ini 6 kali 1 6. 6 ya. 6 dikurangi dengan maksudnya 6 dibagi dengan 3 2 dapat hasilnya 3 pangkat 2. Jadi di sini hasilnya adalah 27 dikurangi dengan 9. Nah, 27 kurang 9 berapa hasilnya? Ada berapa hasilnya? 18 ya. Hasilnya 18. Oke. Berikutnya untuk nomor 4. Nah, coba sendiri ya di rumah nomor 4. Nomor 5. Oke, nomor 4 dan nomor 5 coba sendiri. Ya, berarti di sini ada ini juga jadi tugas. Kemudian ini juga sama. Nah, atau kalau terlalu banyak kita kerjakan yang ini dulu ya. Nah, gimana cara kerjakan ini? Ini udah sama. Kalau dia udah sama di dalamnya, sama-samanya paling gampang. Kalau yang berbeda ini agak rumit. Kalau yang sudah sama tuh gampang. Kalau dia kurang, ya dikurangi. Kalau dia tambah, ya tambah. Yang ditambah mana? Yang bagian depannya.
sesuai dengan rumus tadi yang udah kita bahas tadi, 7 ya kan, dikurang 3, kurang ini di sini akar 3, 9. Karena sama-sama akar 3, kemudian akar 9. Ingat, kalau dia sama-sama akar, kalau dia berbeda, ini 2 misalkan, ini 3, tidak bisa diselesaikan. Yang kalian udah sama, selesaikan. Udah sama, langsung aja. 7 dibuang 3, 4. Jadi jawabannya adalah, nah ini jawabannya. Ya, berarti nomor ini udah kita selesaikan. Jadi tidak tugas di rumah lagi. Nah, kemudian misalkan jika A dan B sembarang bilangan bulat di mana A, B, dan N besar dari 0, maka berlaku ini. Ini perkalian ya. Ingat tadi, kalau sekali ya udah dikalikan aja, udah kita praktekkan tadi kan. Ini sifatnya A dikali B, udah AB. Ini sama, ingat sama, langsung aja kalikan. Bagi pun sama, dibagikan aja. Dikali, kalau bagi yang, ingat ya, ini N ini maksudnya terserah, berarti dia sama. Kalau ini 4, ini juga 4. Kalau ini 6, ini juga 6. Sama dengan ini ya. Harus sama, baru bisa dibagikan langsung seperti ini. Kalau berbeda, misalkan ini adalah misalkan sini contohnya, sini itu 2, sini 3, nggak bisa, dia harus sama. Ingat ya, intinya harus sama, baru bisa dibagi langsung. Nah, contoh, ini dia. Nih, ya kan? 3 dikali 27, nih kali aja, dapat 81. Nah, akar 81 kebetulan bisa diselesaikan. Akar 81 sama dengan 9. Karena kenapa? Ayo, karena kenapa? 9 kuadrat sama dengan 81. Nah, gitu. Kemudian berikutnya lagi, bagaimana dengan bentuk seperti ini? Nah, ingat kalau dia ada depan, ya udah depan lawan depan. 3 dikali 7, ini dia. 2 dikali 3, 2. Ini dia. 3 kali 7, 21. 2 kali 3, 2, 64. Nah, kebetulan lagi 64 ini bisa dibagi 27. Maksud saya tuh, kebetulan juga 64 ini bisa diselesaikan akarnya. Itu adalah 8. Ya udah, tinggal 27 kali 8 dapat hasilnya 216. Nah, berikutnya lagi. Nah, berikutnya lagi yang banyak gini. Nah, ingat ya tadi katanya, ini udah sama kan? Sama. Udah dikalikan aja, 4 kali 16, 64. Nah, 64 ini, ingat kalau akar ini adalah sepertiga ya. Kalau akar ini pakai spare, di sini ada 1 sepertiga, ini dia. 64 ini sama dengan 4 pangkat 3. Jadi bisa diselesaikan. 64 sama dengan 4 pangkat 3, maka dapat hasil gini. Kenapa harus pangkat 3? Karena di sini 3, akar 3 berarti 64 ini berapa kali berapa ya, hasilnya sama dengan dipangkatkan 3 seperti ini, ternyata 4. Nah, ingat ini seperti ini maka dikalikan 3 dikali 1 ya. Kalau ada kurung berarti kali 3 kali 1 3. Makanya 3/3 nanti kayak gini. Makanya 4 sama dengan 3/3 atau tulis 4 saja karena di sini ada 1 bisa tidak ditulis ya. Ini yang keempat. Bagaimana kalau bagi? Ya udah bagi aja. Sama-sama akarnya nih. Ini sama akarnya. 27 dibagi 3. 9. 27 dibagi 3, 9. Akar 9 bisa diselesaikan. Ya 3, selesai. Nah, yang bentuknya seperti ini. Udah bagi 4 kali gitu ya. Banyak nih. Dah. 20 nih, tidak bisa diselesaikan. Tidak bisa, tapi dia susah ya, tidak bisa diselesaikan ini nih. 4 dibagi 16 tidak bisa. Jadi kita rubah dulu yang 6 ini. Yang 6 itu diperoleh dari 3 kali 2. Diperoleh dari 3 dikali 2. Nah, ketika 3 kali 2, yang angka 2 ini kita kembalikan ke dalam ini, makanya menjadi ketika kita masuk ke dalam berarti dia harus pangkat 3. Masuk ke dalam akar ini dia harus pangkat 3. Kenapa pangkat 3? Karena di sini 3 sini nih. Kalau sini 4 berarti dia harus pangkat 4. Karena 3 makanya jadi 3. Nah ya, menjadi 2 pangkat 3, 8 ini dia. Kali 4, ini tetap 16. Nih, 3 ngikut aja ke bawah. 2 pangkat 3, 8. 8 dikali 4, 32. 32
Nah, 32 baru bisa bagi 16. Ya, baru bisa dibagi. Kalau bisa dibagi, udah bagikan. Yang 3 ini turun ngikut aja. 32 dibagi 16, 2. Berarti ketemu hasilnya karena di akar 3 nih sama, baru bisa dibagi. Kalau nggak sama, ingat berapa kali ya dibilangin ya. Kalau dia berbeda, tidak bisa. Tapi karena dia sama seperti ini, sama akar 3 atau sama 4 nanti ya. Ini sama-sama akar 3, baru bisa dibagi langsung. Kalau ataupun ini 2, baru bisa bagi langsung. Kalau berbeda, tidak bisa ya. Udah ada pak hasilnya? Ini hasilnya. Nah, gitu. 32 dibagi 16 ternyata 2. Akar 3 tetap turun akar 3. Oke, sekian dulu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan atau salah penyampaian. Mohon dimaafkan ya. Ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya.